Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Berkibarnya bendera merah putih adalah tanda dimulainya perang besar oleh Jayakatwang, besan dari Sri Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Upacara Dewi Heruka Tantrayana tak selesai, ibu kota sudah dikuasai Jayakatwang. Kertanegara terkejut dan tak menyangka besan yang sangat dia kasihi telah mengkhianati dirinya. Kertanegara mengutus menantunya yang bernama Raden Wijaya, menantu yang masih muda dan kurang pengalaman untuk menghalau pemberontak di ibu kota Singasari. Tak ada pilihan lain, Kama Kanaka, panglima perangnya yang paling sakti Mandraguna dan 5 panglima dikdaya bawahan Kama Kanaka, yang lebih berpengalaman sudah dia kirim ke misi di seberang laut dalam ekspedisi Pamalayu. Para senopati bawahan para panglima perang Kertanegara berusaha mempertahankan kota Raja Singasari membantu menantu Kertanegara sang junjungannya. Mereka adalah Ranggalawe, Pedang, Gajah Pagon, Wiro, Peteng, Nambi, Dangdi, Sora dan banyak kapuk. Bendera merah putih milik kerajaan Gelang-Gelang sungguh dahsyat menggobarkan semangat tempur para prajuritnya terutama para panglima perang kerajaan Gelang-Gelang. Mereka adalah Patih Daha yang bernama Kebo Mundarang, Bowong dan Pudot. Kesaktian ketiga panglima perang Jayakatwang sanggup menandingi kesaktian para senopati Kertanegara. Arda Raja anak Jayakatwang, menantu Kertanegara, keluar dari rombongan Raden Wijaya dan mengibarkan bendera merah putih di Istana Singasari, bukti pengkhianatan terbuka dari sang menantu Kertanegara. Raden Wijaya sangat terpukul melihat sahabatnya telah berkhianat, cermat, cepat, lincah, gesit dan senyap. Itulah gerakan yang dilakukan oleh para panglima Jayakatwang, menyerang Singasari di saat para panglima perang Kertanegara sedang melaksanakan mandat Sang Maharaja Kertanegara dalam misi Pamalayu dengan tujuan konsolidasi Mandala dan penaklukan negeri-negeri seberang Jawa Dwipa. Dalam satu komando Kama Kanaka yang bernama Cakrawala Mandala Dwipantara, Singasari dengan mudahnya jatuh ke tangan Jayakatwang. Kertanegara dibinasakan dan hampir keluarganya ditawan. Para senopati mengikuti Raden Wijaya meminta perlindungan Arya Wiraraja. Begitulah kehancuran Kertanegara dan kerajaannya yang bernama Singasari. Kejatuhannya rupanya bukan disebabkan oleh serangan Kubilai Khan, sang kaisar Mongol bangsa Tartar penguasa dinasti Yuan yang ambisinya telah membuat Kertanegara waspada dan bersiap sedia untuk menghadapi serangan dahsyat bangsa Tartar di seluruh pulau Jawa Dwipa. Sehingga Kertanegara melalui Kama Kanaka, panglima perangnya mencetuskan visi yang bernama Cakrawala Mandala Dwipantara. Kekuasaan Kertanegara justru binasa gara-gara serangan tak terduga dari raja bawahannya sekaligus besannya sendiri yakni Jayakatwang. Kita kembali ke Ayuwandira, Lokapala, Lingau, Jambunada dan Kusumawardani. Kau tahu siapa aku? Teriak Lokapala pada Ayuwandira yang berada dalam kurungan. Aku mengenalmu dari Ibu Suri Biksuni Rajapatni Gayatri. Kau memang hebat, tapi sekarang kau telah menewaskan Arya Tadah bekas Mahapati sekaligus Amangkubumi Majapahit. Kau adalah Panglima Gana Lokapala, salah satu dari 5 panglima perang bawahan Panglima Kama Kanaka Panglima Besar Maharaja Kertanegara yang dikirim untuk menaklukkan negeri-negeri seberang. Sahut Ayuwandira tak gentar. Aku dan Lingau muridku datang ke istana Majapahit hanya untuk mencari Gajah Mada. Aku tak tahu istana sudah dipindahkan. Arya Tadah sudah tewas saat aku sampai di pendopo istana Kaputren. Dan orang yang kau sebut Arya Kamandanu terluka parah di samping Arya Tadah. Balas Lokapala mencoba memberi penjelasan. Kau pikir aku anak kecil yang bisa kau bodohin?
Jelas-jelas tadi kau bilang pamanku Arya Kamandanu terluka oleh racun yang bernama Selaksa Racun dan racun itu darimu. Kau terlalu tolol dengan berani mengusik Majapahit karena dendammu atas kematian murid-muridmu, sahut Ayu Wandira memanas-manaskan Lokapala. Jaga mulutmu bocah. Bentak Lokapala mulai marah. Kuakui, kau hebat. Tubuhmu tetap awet muda padahal kau sudah bawah tanah di usia kau yang 70-an ini. Bukan saja awet muda, otakmu pun awet muda, hingga bicara pun seperti bocah cilik. Balas Ayu Wandira merasa di atas angin. Mulutmu pedas, lidahmu lincah bagai lidah ular kedut, teriak Lokapala marah. Kalau kau jago, lepaskan aku, kita bertarung hingga selaksa jurus. Kau hanya tua bangka bawah tanah yang tak ada keturunan. Kau tak pantas dipanggil panglima, lebih pantas dipanggil pangku rentah bawah tanah, balas Ayu Wandira semakin menjadi-jadi. Kau, ucap Lokapala gagap menahan amarahnya. Kenapa? Kau bilang saja bahwa kau takut bertarung denganku hingga menggunakan jebakan licik seperti ini. Kau hanya setitik debu yang menempel di kakiku, balas Ayu Wandira tak bergeming. Lingau, lepaskan bocah jelek rupa ini, perintah Lokapala pada Lingau murid tertuanya. Lingau tak berani membantah, apalagi melihat gurunya sudah terbakar amarah. Dia sendiri tak pernah melihat sang guru semarah ini. Ditariknya kembali kontrol perangkap itu yang berada di 10 jari tangannya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Begitu dibebaskan, wanita dewasa itu malah berkata, "Keparat kau Lokapala, masukkan lagi aku ke dalam perangkap. Kau pikir aku tak bisa lepas dari perangkap jelek itu? Kau berani bilang aku jelek rupa? Kau yang jelek rupa macam beruk." Lokapala dan Lingau terbengong-bengong. Sudah dilepaskan malah minta dimasukkan lagi ke perangkap yang tadi dibuat Lingau. Kau sinting, sahut Lokapala menggaruk-garukkan kepala belakangnya yang tak gatal itu. Guru, dia kenapa? Tanya Lingau kebingungan. Aku juga tak tahu, jawab Lokapala ikut kebingungan. Tua bangka, kau yang jelek rupa seperti mayat hidup, teriak Ayu Wandira. Dia benar-benar tersulut emosinya mendengar dia dikatakan jelek rupa, pantang baginya dibilang jelek rupa. Dulu, ada 2 pangeran yang tampan-tampan. Mereka adalah Pangeran Kudamerta dan Pangeran Cakradara. Mereka sampai berebutan bersaing ingin menjadikan dirinya sebagai istri mereka. Kita cabut saja, orang yang bernama Arya Kamandanu sudah saatnya diberi obat lagi, kalau tidak, dia bila tewas, bisik Lokapala pada Lingau muridnya yang masih tak percaya dengan tabiat wanita yang bernama Ayu Wandira ini. Itu wanita gimana guru? Tanya Lingau bingung. Alah, tinggalkan saja, kalau kita ladenin, kita ikutan sinting, jawab Lokapala bersiap-siap untuk pergi dari situ. Dari sebongkah batu besar yang ada di tepian jalan setapak itu, meleset keluar seorang pemuda tampan. Mukanya nampak keras dan tegas, dia adalah Jambu Nada. Dari tadi dia dan Mawar mengintip mereka bertiga. Jelas dia terkejut mendengar ayahnya terluka parah dan ditawan kedua orang tua itu. Jambu Nada, teriak Ayu Wandiri terkejut sekaligus senang bertemu dengan adik lelakinya. Kang Bok, sahut Jambu Nada menyambut Ayu Wandira. Mereka membunuh Eyang Arya Tadah dan melukain paman, ucap Ayu Wandira di samping Jambu Nada. Aku sudah mendengarnya tadi dari balik batu besar itu, kata Jambu Nada sambil menunjuk ke arah batu besar itu. Oh iya, si Mawar kemana ya? Rupanya setelah melihat Lokapala, Mawar mengenal Lokapala sebagai eyangnya. Dia mau keluar dari tempat persembunyiannya namun ditahan oleh Jambu Nada. Jambu Nada marah karena eyangnya Mawar menyakiti Arya Kamandanu ayahnya. Mau tak mau, si Mawar sukses terdiam dengan posisi bersandar pada batu besar itu. Dia dalam keadaan tertotok. Berhenti, teriak Jambu Nada kepada Lokapala dan Lingau. Kau mau apa bocah? Tanya Lokapala heran. Aku mau nyawamu,
teriak jambu nada yang telah dikuasai api amarah. Tanpa bu, jambu nada langsung menyerang Lokapala. Namun serangannya bukan ditahan oleh Lokapala, melainkan oleh Lingau murid Lokapala, Hiaat. Duar. Pukulan sabda naga puspa kresnanya ditahan langsung oleh Lingau menggunakan badannya. Seketika pakaian Lingau hancur diigingin suara ledakan setelah pukulan jambu nada menempel pada dada kanan Lingau. Ayu Wandira terkejut, terutama jambu nada sangat terkejut. Manusia seperti apa yang namanya Lingau ini? Pukulan sabda naga puspa kresna sudah dikerahkan dengan tenaga penuh. Kalau lawan yang terkena ajian pukulan itu, pasti hangus terbakar. Namun tidak dengan Lingau, bajunya saja yang hancur menjadi debu dan tubuhnya tidak terbakar dan tidak ada bekas pukulan di dada kanannya. Gimana guru? Tanya Lingau meminta petunjuk. Aku kenal pukulan itu. Kita bertahan saja. Aku mau lihat kemampuan anak muda ini, jawab Lokapala pada Lingau yang menunggu jawabannya. Jubah Batara Kresna, boleh tidak guru? Tanya Lingau memastikan. Iya, pakai itu saja, tak usah dibalas, sampai semua ilmu simpanannya dikeluarkan. Kamu tetap gunakan ilmu jubah Batara Kresna. Ingat, jangan pernah menyerang anak muda ini, ucap Lokapala dengan mata berbinar-binar. Kenapa tidak boleh dibalas guru? Tanya Lingau tak mengerti. Aku kenal ilmu yang dia pakai, hanya keturunan langsung dari pemilik ilmu itu yang bisa mempelajarinya. Lingau, pemilik ilmu itu kakangku, jawab Lokapala lalu melangkah beberapa tombak ke belakang. Baik guru, sahut Lingau lalu tersenyum pada gurunya yang sempat menepuk pundak kirinya sebelum ke belakang. Gurunya memberikan operan tenaga dalam padanya saat menepuk pundak kirinya.